Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafaul Ahdi, NIM 18615 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan magang yang telah saya lakukan bertempat di RA Nurul Furqon, Kota Cirebon. Bab 1. Bab 1 ini meliputi sejarah singkat, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, dan job description. Lokasi RA Nurul Furqon bertempat di Jalan Karya Bakti nomor 16 RT 02 RW 04 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, kode pos 45144. Sejarah RA Nurul Furqon. Awal mula berdirinya RA Nurul Furqon yakni pada tahun 1995 bermula adanya pengajian dengan murid dari berbagai macam usia. Dengan berjalannya waktu, siswa semakin banyak. Akhirnya pada tahun 2004 dimulai adanya pemisahan antara anak usia TK dengan anak usia SD. Dengan itu pengasuh mendaftarkan ke kantor Departemen Agama untuk mendapatkan izin operasional TKA dan TPA. Kemudian diberilah nama TKA atau TPA Nurul Furqon yang dikepalai oleh Ustadzah Siti Fatihah serta 2 ustadzah lainnya. Pada saat itu jumlah murid kurang lebih sekitar ada 70 siswa dan berjalan hingga tahun 2008. Untuk meningkatkan kualitas lembaga, pengasuh memutuskan untuk berpindah izin operasional semula TKA menjadi RA, dan mulai dari situlah RA Nurul Furqon berkembang dan dipercayai oleh warga sekitar hingga saat ini. Visi dan misi RA Nurul Furqon. Visi, disiplin, terampil, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Misi yang pertama, menanamkan anak terbiasa tertib. Kedua, menumbuhkan kreativitas anak. Ketiga, menumbuhkan minat dan bakat siswa sehingga siswa dapat berprestasi. Keempat, menanamkan nilai-nilai agama yang dianut sehingga tercermin dalam tindakan, ucapan, dan pola berpikir siswa. Tujuan. Berdasarkan visi dan misi di atas, RA Nurul Furqon mempunyai tujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik fisik maupun psikis, melalui pembiasaan akhlak mulia sejak dini dengan pendekatan bermain sambil belajar, sehingga peserta didik mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yang berkualitas dan berprestasi. Bab 2 berisi tinjauan konseptual, terdiri dari budaya madrasah, karakteristik guru, karakteristik siswa, dan pengelolaan kelas. Tujuan.
Berdasarkan visi dan misi di atas, RA Nurul Furqon mempunyai tujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik fisik maupun psikis, melalui pembiasaan akhlak mulia sejak dini dengan pendekatan bermain sambil belajar, sehingga peserta didik mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yang berkualitas dan berprestasi. Karakteristik guru. Karakteristik guru adalah segala tindakan atau sikap perbuatan guru maupun di lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, karakteristik guru mencakup: pertama, materi berdasarkan tema; kedua, ragam permainan berdasarkan tema; ketiga, lagu-lagu berdasarkan tema; keempat, dapat melafalkan doa-doa harian serta melafalkan Al-Quran atau surat-surat pendek dengan benar; kelima, guru mampu tampil semangat dan sungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran serta memiliki bahasa yang aman dan santun; keenam, tersedianya RPPH; ketujuh, memberikan motivasi, penghargaan, dan bantuan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran; kedelapan, mengatur meja dan kursi siswa dengan formasi yang berbeda; kesembilan, memberikan kesempatan untuk siswa bertanya dan memberikan jawaban; kesepuluh, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan; kesebelas, tidak fokus hanya pada beberapa gelintir siswa saja namun merata ke semua siswa; kedua belas, kepekaan terhadap peserta didik dan lingkungan belajar dengan menyapa dan memanggil nama-nama peserta didik. Karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada diri siswa sebagai hasil dari perbuatan dari lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Dalam konteks ini, karakteristik siswa mencakup: pertama, fisik motorik, motorik halus dan motorik kasar; kedua, aspek sosial; ketiga, aspek emosi; dan yang keempat, aspek kognitif. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar siswa yang berjalan dengan lancar. Dalam konteks ini, pengelolaan siswa mencakup: pertama, tata ruang kelas tertata dengan rapi dan bersih, serta tersedianya tempat sampah di luar kelas; kedua, jumlah siswa dalam kelas; ketiga, alat-alat permainan dan peraga; keempat, tempat belajar tenang, tidak ada gangguan suara bising dari luar; kelima, pencahayaan yang baik sehingga membuat peserta didik semangat dalam proses pembelajaran; keenam, terdapat dinding kelas yang berisi sumber-sumber belajar, kata-kata mutiara, dan hasil karya siswa; ketujuh, posisi meja guru dan siswa tidak berdesakan; kedelapan, terdapat perpustakaan dan tempat bersosialisasi antar siswa dan guru. Budaya madrasah. Untuk pola interaksi antara RA Nurul Furqon dengan orang tua, pihak sekolah membuat buku penghubung dan membuat sebuah forkom atau forum komunikasi yang dinamakan Forum Komunikasi Nurul Furqon. Forum ini dibentuk dengan tujuan agar orang tua diberi pengarahan dan diberi contoh bagaimana cara penyampaian atau cara pihak sekolah mendidik anak-anak mereka, agar tidak terjadinya perbedaan pengasuhan antara di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Contohnya, ada sebuah pertemuan yang membahas tentang bagaimana pola pendekatan anak, seperti pada gambar tersebut.
Gambar ini diambil sebelum pandemi. Selanjutnya, fasilitas sekolah. Untuk sarana dan prasarana seperti perpustakaan, Era Nurul Furqon memiliki perpustakaan mini yang terletak di bagian pojok sekolah dan bersebelahan dengan musola kecil untuk guru melakukan ibadah. Sedangkan untuk anak-anak beribadah di bagian aula serbaguna yang sudah tersedia, yang sekarang masih dalam proses perbaikan dikarenakan ada kerusakan di bagian lantai dan atapnya. Selain itu, Era Nurul Furqon juga memiliki kantin mini yang bertujuan agar anak yang yang tidak membawa bekal bisa membeli makanan di kantin tersebut. Tetapi selama pandemi ini, kantin tutup karena jam belajar anak dikurangi. Semula hingga jam 10, sekarang hingga jam 9 saja. Selanjutnya, untuk prestasi yang pernah dicapai, Era Nurul Furqon sudah berhasil mendapatkan piala sebanyak kurang lebih 120 sejak didirikannya RA. Prestasi terakhir yang dicapai sebelum adanya pandemi adalah memenangkan juara harapan 3 lomba hafalan ayat kursi tingkat B se-Kota Cirebon. Karakteristik guru. Era Nurul Furqon memiliki karakteristik guru sabar, cekatan, ramah, dan penuh kasih sayang. Karakteristik siswa. Karakteristik siswa Era Nurul Furqon ini sesuai dengan visinya, yaitu disiplin, terampil, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Pengelolaan kelas. Era Nurul Furqon yang terdiri dari 3 kelas yang telah saya observasi semuanya memiliki tata ruang kelas yang tertata dan rapi, tidak ada bau-bauan dan tidak ada gangguan suara bising, dan juga faktor pencahayaan di kelas yang baik sehingga membuat anak lebih semangat dalam belajar. Selain itu, kebersihan juga didukung oleh faktor sarana seperti penyediaan tempat sampah di luar dan di dalam kelas yang memadai. Guru dan seluruh warga kelas juga turut menjaga kebersihan itu. Di setiap kelas memiliki sumber belajar, media, kata-kata mutiara, dan hasil-hasil karya siswa yang ditempel dengan sangat rapih di dinding kelas. Untuk pembagian kelas sendiri, di kelas A sebanyak 17 siswa, di kelas B1 sebanyak 20 siswa, dan di kelas B2 sebanyak 20 siswa. Berikut merupakan dokumentasi-dokumentasi kegiatan di Era Nurul Furqon. Untuk foto-foto di atas merupakan kegiatan indoor atau di sekolah, dan untuk foto-foto yang di baris bawah merupakan kegiatan outdoor atau di luar sekolah. Akan tetapi selama pandemi ini kegiatan outdoor ditiadakan karena keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk jam operasionalnya sendiri biasanya Era Nurul Furqon ini berjalan dari hari Senin sampai Sabtu, akan tetapi selama pandemi hanya sampai hari Jumat saja dan jamnya pun sangat terbatas, biasanya sampai jam 10, selama pandemi ini hanya sampai jam 9 saja. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.